remark ini yang ngedefinisiin suatu kan terkadang kan pembagian itu kalau HX-nya itu nggak well behave ya maksudnya adalah HX-nya itu jadi sebenarnya yang remark ini adalah cara lain untuk mendefinisikan limitnya gitu. To define quotient, it is sometimes more convenient to proceed as follow. If V blah 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 blah, we can define the quotient. If V is continuous, it is clear that by latest restriction, V1 of V is to A1 is also continuous at C. Therefore, it follow from theorem applied. Okay. Since 5.2.1b ya. 5.2.1b kontinuan pada titik. Therefore, bla 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 is continuous. Oh, jadi sebenarnya ini adalah cara lain untuk mendefinisikan teorema 5.2.2. Jadi kan teorema 5.2.2 itu menyatakan bahwa suatu fungsi H dia itu kontinu ya. Suatu H itu adalah fungsi kontinu di mana Hx itu nggak sama dengan 0. Maka hasil baginya F bagi H itu kontinu di A. Nah, sekarang dia ini ditulis dengan cara berbeda. Jadi cara berbedanya itu adalah pertama ya kita definisikan fungsi biasa gitu. Jadi kita definisikan fungsi biasa. Ini mungkin aku sembari share screen aja kali ya. Boleh, Kak. Sembari screen. Oke. Nah, jadi gini. Di sini pertama dia mendefinisikan dulu si fungsinya tadi ya, fungsi A pemetaan dari V dari A ke R gitu kan. Nah, V dari A ke R ini bisa fungsi apa aja gitu, bisa fungsi apa aja dia. Dia bisa fungsi apa saja. Nah, lalu kayak di sini, nah, nanti dari sini dia definisikan suatu himpunan sebutlah himpunan A1. Di mana himpunan A1 ini adalah semua elemen A di mana Vx itu nggak sama dengan 0. Jadi persyaratan itu sama kayak yang ini. Yang ini. Jadi dia ditulis dalam bentuk notasi himpunan doang. Nah, lalu quotient dari F per V apa namanya hasil baginya dari F dibagi V itu ya tadi F per Vx adalah Fx dibagi Vx untuk setiap X elemen dari A1. Untuk setiap X elemen dari A1. Nah, jadi sebenarnya kayaknya sih ini lebih ke ekstensinya ya. Ini lebih ke ekstensinya gitu. Jadi kan teorema 5.2.2 teorema 5.2.2 dia bilang nih, jika H adalah fungsi kontinu pada A, di mana Hx itu nggak sama dengan 0 untuk setiap X elemen A. Maksudnya Hx di sini yang dia nggak boleh 0 di situ. Dia nggak boleh 0, maka F bagi H itu kontinu pada H. Nah, lalu gimana untuk Hx yang bisa 0? Untuk Hx yang bisa 0 pada A. Nah, kalau Hx yang bisa 0 pada A, ya dia ngedefinisiin suatu domain baru gitu. Jadi kan karena pembagian itu kan nggak boleh sama dengan 0 kan pembaginya kan. Jadi dia definisikan suatu domain baru di sini A1. A1 ini adalah X elemen A di mana Vx tidak sama dengan 0. Nah, di sini dia ngedefinisiin fungsi quotientnya. Hasil bagi dari F dibagi V. F per V ini bukan pada A lagi tapi kita mainnya. Kita mainnya pada A1. Gitu, kita mainnya pada A1. Itu karena ya tadi V-nya itu dia nggak sama dengan 0 pada A1. Nah, makanya kenapa pembagian dengan V itu definisikan juga pada A1. Nggak sama dengan, nggak pada A lagi. Karena kan kalau pada A, dia ada kemungkinan Vx-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau pada A1, Vx-nya nggak mungkin 0 di situ. Nah, makanya di sini dia definisiin F per Vx sama dengan Fx dibagi Vx. Nah, nanti dari sini kita bisa menggunakan tadi teorema 5.2.1 lah. Buat mendapatkan hasil yang sama kayak 5.2.2b. Karena gitu. sama ya, Kak? Karena 5.2.1 kan itu pada titik kan? Iya. Itu pada titik. Sementara 5.2.2 itu pada suatu himpunan. Iya. Gitu. Jadi, um, jadi ini tuh catatan kalau misalnya fungsi H-nya itu sama dengan 0. Fungsi H bisa bernilai 0. Oh, fungsi H-nya bisa bernilai 0. Jadi kita ambil domain lain, tapi anggotanya tetap si A juga ya, Kak?
Tetap si A, tapi dengan tambahan syaratnya itu HX itu nggak boleh 0. VX-nya. Apa HX? HX-nya nggak boleh 0. Nah, nanti pada hal itu, pada domain tersebut, ya kita bisa menggunakan 5.2.1b buat ngedapetin 5.2.2b. Gitu. Jadi itu cuma sekedar kondisi tambahan aja sih, gitu. Cara tambahan aja ya, Kak. Betul. Oke, makasih, Kak. Berarti dimasukin aja, Kak. Yap, betul. Tinggal langsung masukin aja. Soalnya PPT tahun lalu nggak ada ditambahin ini. Oh, bebas. Mau dimasukin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Masukin aja, Kak. Masukin aja. Udah. Tapi nanti cara ngejelasin saya tolong dibenerin ya, Kak, kalau salah. Oke. Nah, jadi kan itu 5.2.2 ya. Jadi ini dia ngebahas tentang teorema-teorema semua nih kebanyakan nih. Lalu buat yang 5.2, oh ya, tadi aku belum buka tuh filenya. Tulis dulu filenya. Mana sih file? Oh ya, ini ya. Pakai H aja ya biar bisa dicatat-catat. Oke. Hmm. Tapi ini nyalin dari parcel, dari Bartel kan? Iya, Kak. Oke. Dari Barto. Introduction 5.2.2. Langsung to the point. Misalkan A. Oke. Dalam definisi kita mendefinisikan jumlah selisih hasil kali dari kelipatan fungsi-fungsi tersebut. Sedemikian sehingga HX untuk semua maka kita definisikan fungsi hasil bagi direlasikan dengan F per H. Hasil berikut ini serupa dengan teorema 4.2.4. Dia ngambilnya dari introduction ya kalau dari Bartel ya. Coba aku cek Bartel. In definition, the next result is similar. Oke, ya bolehlah. Ini penerjemahan ke bahasa Indonesia doang ya. Jadi sebenarnya pelanjutan. Kan kemarin kan kita ngebahas limit kan. Habis itu kan kita ngebahas, tadi kan kita sebelumnya ngebahas teorema limit. Maksudnya kita ngebahas fungsi kontinu. Nanti di sini kita baru ngebahas teorema-teorema fungsi kontinu. Yaitu gabungan atau kombinasi dari berbagai macam fungsi kontinu gitu. Karena kan gabungan dari berbagai macam fungsi kontinu kan bisa ditambahin, bisa dikurangin, bisa dikali, bisa dibagi, bahkan bisa juga dibikin jadi fungsi komposisi nanti bahkan di akhirnya gitu. Oke, ini bisa kita mendefinisikan jumlah selisih dan hasil kali dan kelipatan fungsi-fungsi. Oke. F per H. Nah, 5.2.1. Proof. Nah, aku mau nanya nih. Pembuktiannya ada yang masih bingung nggak? Kalau yang Nah, bagian ini kalimat 2.1. nah, Insya Allah enggak Pak. sih, Kak. Jadi teorema jika C merupakan titik klaster maka kesimpulannya sudah pasti jelas. Nah, pertanyaan nih. Sudah pasti jelas. Jelas apa? Nah, itu tadi tuh saya mau nanya, tapi insya Allah udah paham. Jadi kan, itu kan kalau di pembuktiannya itu dia bisa diambil dua kasus kan, Kak? Dia titik Betul. klaster sama bukan titik klaster. Mm-mm. Nah, kalau bukan titik klaster berarti kan dia nggak ada titik kumpulnya kan di situ kan. Satu titik doang kan, Mm-mm. selain si titik C. Mm-mm. Jadi Mm-mm. dia bukan, jadi dia udah pasti jelas continue karena, enggak sih, nggak pasti jelas, tapi kemungkinan besar dia continue karena nggak harus pakai pembuktian lagi. Iya gak? Kemungkinan besar itu nggak boleh ya. Oh, oh berarti udah Jawabannya pasti ya, Kak? pasti atau tidak gitu. Oke, coba kita lihat bartelnya. Oh, bisa pasti pasti continue sama nggak pasti continue ya, Kak? Iya, pokoknya Oh, dia jatuh di dua kesimpulan itu. oh Coba kita gitu. lihat. Tadi mana tuh? Teorema 5.2.1 ya.
If C, then the conclusion, hence we assume C is a cluster point. Oke, kayaknya di sini pembuktiannya itu ada berkaitan dengan pembuktian di limit. Karena kan Iya. limit sama continue itu sebenarnya nggak jauh beda dia. Coba kita lihat Di 4 pembuktian titik. 4 limit teorem kali 4.2.1. Oke, then F is bounded by some neighborhood. Nah, let A be defined. We define the sum, bla 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 bla. Ini masih definisi. Nah, ini teoremanya. Let C be a cluster point. One proof that is similar alternatively. Oke. Jika dia C adalah suatu titik cluster itu definisinya apa sih? Ada titik yang ada barisan yang konvergen kan ke sana kan? Itu arti dari titik cluster. Itu ya. Arti dari titik cluster adalah itu. Nah, kalau dia bukan titik cluster, dia itu jawabannya udah pasti continue. Tapi kita coba buktiin ya. Kalau bukan titik cluster. Kita coba buktiin. Mungkin ini agak sedikit bermain mental gimnastik kali ya. Ini agak sedikit mental gimnastik. Jadi coba mungkin sembari mengingat sambil sembari refreshing kita coba lihat definisi dari titik cluster. Titik cluster. Nah, titik cluster ini ya definisinya ya. Is a cluster point for every delta that exists at least one point. For every delta. Nah, maka apa? Maka of A if for every delta there exists, maksudnya ini. Jadi untuk setiap delta dia selalu ada titik di mana jarak antara X sama C itu dia itu kurang dari delta. Artinya apa? Kalau kita bikin intervalnya makin kecil, jadi titik cluster itu kan kayak gini dia ya bentuknya ya. Titik cluster dia bentuknya kayak gini. Misalkan kita punya titik cluster C gitu ya. Titik cluster titik C. Nah, artinya kalau kita bikin sekecil mungkin kita selalu ketemu X di situ. Misalkan kita bikin segini, ada X di situ, X1 lah gitu. Terus kita bikin kecil lagi, ada lagi minimal X2, pokoknya ada gitu. Jadi mau dibikin sekecil apapun, selalu kita bisa temukan X. Itu namanya titik cluster. Berarti kalau bukan cluster artinya apa? Kalau bukan cluster, artinya itu adalah ada delta. Ada delta yang lebih dari 0. Aku sebut delta 0 ya. Sehingga untuk setiap sebenarnya kayak gini sih, untuk sehingga kan tadi dibilang ini kan. Jadi kita tinggal ngebalikin aja. For every delta berarti terdapat. There exists at least one point berarti terdapat ya. Terdapat kita balik berarti untuk setiap. Jadi sehingga untuk setiap X elemen dari apa namanya? X elemen dari A tadi, X elemen dari A tadi. X elemen dari A tadi bla 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 bla. X elemen dari stop, X elemen lebih dari A didapat sehingga untuk setiap X didapat sifatnya itu adalah X min C lebih dari sama dengan delta 0. Jadi gitu. Kan kalau dia cluster kita bisa bikin sekecil apapun selalu ada X kan ya di situ ya. Nah sekarang kalau dia bukan cluster artinya apa? Ada batas minimum di situ. Jadi ketika kita bikin kecil nih, ketika kita bikin sekecil mungkin suatu delta 0 ya di sini ya jaraknya ya, delta 0. Nah, kita nggak bisa nemuin titik-titik sama sekali di situ. Kita nggak bisa nemuin titik-titik gitu ya. Oke? Kita nggak Kalau bisa bukan cluster ya, Kak? Iya, kalau bukan cluster, dia itu ya udah. Dia ketika kita bikin suatu jarak yang berjarak delta tadi nih, maka nggak ada titik lagi di situ. Dia udah selesai. Jadi titik-titiknya itu ya berada di luar tadi. Dia ada berada di luar gitu. Jadi kan kalau kayak gitu artinya apa? Artinya limitnya nggak ada. Karena kan kita nggak bisa bikin sekecil mungkin. Jadi dia nggak bisa mendekati. Jadi dia terbatas gitu loh. Dia terbatas di situ. Dia terbatas nggak bisa mendekati si C. Nggak ada titik-titik yang mendekati.
Nah, makanya kenapa kalau dia bukan cluster titik C-nya, maka ya dia itu nggak continue. Karena kenapa? Limitnya aja nggak ada kalau dia bukan cluster. Gitu. Oh, sudah pasti jelas tuh jelas nggak continue gitu, Kak. Ya sudah pasti jelas nggak continue. Karena Oh. limitnya aja nggak ada. Limitnya aja nggak ada. Karena nggak ada yang mendekati si titik itu ya, Kak. Coba kita lihat definisi limit. Nah, limit itu ada untuk titik cluster. Let's see be a cluster point. Berarti kalau bukan cluster ya limitnya nggak ada. Karena ya tadi kita nggak bisa bikin sekecil mungkin. Beda sama titik cluster. Titik cluster mau kita bikin sekecil mungkin selalu ada nilai X di situ. Gitu. Jadi mau kita bikin X sekecil mungkin, dia selalu ada nilai X. Jadi seolah-olah nilai X tadi dia mendekati nilai C yang di tengah-tengah. Sementara kalau bukan cluster, dia kayak ada penghalang gitulah, ada penghalang. Jadi ketika penghalangnya ini jaraknya delta 0 nih, dia itu nggak ada lagi nilai X-nya. Jadi di sini kosong, steril, nggak ada apa-apa. Nggak ada nilai, nggak ada X elemen A. Jadi semua X-nya itu adanya di luar delta 0, adanya di luar sini. Gitu. Itu kalau dia bukan titik cluster. Maka kalau kayak gitu jelas dia bukan continue. Kenapa? Karena limitnya nggak ada. Karena kan definisi continue limitnya itu mesti ada kan? Betul nggak? Betul. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin bisa ditambahin gitu ya. Kata lu, Bisa Kak, mau ditambahin difoto dulu. alasannya. Maaf. Oke. Jadi karena dia bukan cluster, maka akibatnya itu adalah Nggak limitnya tidak continue. ada. Limit tidak ada, yang karena limit tidak ada maka udah pasti dia nggak continue. Pasti tidak continue. Karena kan syarat continue itu apa? Limitnya ada dan limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Gitu. Udah belajar fungsi continue kan sebelumnya? Udah Kak harusnya. Nah, Udah. oke. Itu fungsi continue yang 3 syarat itu ya, Kak? Iya, Iya. Oke. limitnya ada. F. Hmm, Kak Awan, iya, maaf kan di kita itu ada item gitu Kak, kayaknya tampilan Zoom kita bisa di close nggak ya Kak? Nah, betul. Oh, itu. Iya ini oh, yang bergerak. Oh, oke. Sip. Ya. Nah, ini aku pojokin aja lah. Gitu ya. Oke. Nah, makasih Kak. Jadi gitu. Oke. Sudah di iniin ya. Jadi masalah yang apa? bawah juga, Kak, maaf. Oh, yang bawah. Bawah mana? Ini kayak annotate Kakak deh, settingan annotate Kakak. Kenapa? Iya itu, Oh, hitam-hitam ini. juga. Ini juga. Oke. Oke. Aman Kak di situ. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu alasan kenapa kalau itu maksudnya aku takut pasti biasa ditanyain kalau kayak gitu. Otomatis sudah jelas. Ya jelas apa? Jadi gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Nah, jadi gitu ya. Sekarang kita coba lihat lagi PDF. Tadi sudah jelas, maka dia merupakan titik cluster. Karena F merupakan fungsi kontinu, maka FC dan GC. Nah, mungkin di sini, oleh karena itu berdasarkan teorema, bla 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 bla, sehingga F tambah C, oke. Mungkin bisa dibalik gitu ya. Jadi kayak limit X mendekati C dari F plus G. Jadi dari sini ke sini itu sama aja sih. Cuman masalah penulisan doang gitu. Jadi dari sini, terus ke sini, terus ke sini, penjumlahannya gitu kan. Jadi Penjumlahannya, satu-satu ya, Kak? iya. Jadi kayak kita mulai dari penjumlahan nih, Fx plus Gx. Nah, karena limitnya ada, maka bisa kita pisah berdasarkan teorema sebelumnya, 4.2.4. Nah, lalu karena dia kontinu, maka limit ini sama dengan nilai Fc sama nilai Gc. Tapi kan Fc plus Gc kan sama aja kayak F plus G dari C. Gitu. Oke. Jadi itu oleh sebab itu F tambah G pernyataan lainnya dapat dibuktikan dengan cara serupa. Catatan. Oke, misalkan
Berarti ini enggak sebanyak kemarin ya. Itu kemarin 60 slide. Emang Iya, Mas. 31 slide. Oke. Oke. Berarti ini nggak usah Bu Elis atau Bu Aula minta ngebuktiin semua pernyataan yang kalian tulis ya? Bu Elis Enggak. lebih ke nanya sih, Kak. Lebih ke nanya apanya? Konsep ya? Nanya-nanya. Konsep gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Lalu F min G, F kali G itu juga serupa ya. Maksudnya serupa ya. Kita bisa pakai teorema 4.2.4 gitu. Tapi bedanya kan kalau teorema 4.2.4 kan L sama M kan. Tapi kalau di sini kita pakainya FC sama GC. Paling itu doang sih bedanya. Sisanya sama gitu ya. Nah, jadi 521 itu ngebahas tentang apa namanya tadi sih? Eh, kekontinuan pada titik itu ya kombinasi fungsi ya. Sekarang teorema 5.2.2 ya dia sama, bedanya pada suatu himpunan gitu. Pada suatu himpunan. Nah, ini juga udah betul. Ini juga benar ya untuk setiap X ya. Untuk setiap X, maka F per H continue di A. Untuk mendefinisikan fungsi hasil bagi dapat dilakukan dengan cara berikut. Oke, ini bisa. Ya, ini juga bagus. Ini juga udah benar kok catatannya. Ini catatannya udah benar nih. Untuk mendefinisikan fungsi hasil bagi, jadi kan fungsi hasil bagi terkadang nggak selamanya enak kan. Maksudnya adalah yang tadi yang aku bilang. Bisa jadi bawahnya itu bisa sama dengan 0. Nah, karena bisa sama dengan 0, ya berarti yang sama dengan 0-nya itu kita ilangin. Gitu. Mungkin ini bukan X elemen A, tapi X elemen dari A1 ya. Bukan A ya. Oh, X elemen dari A1. Ini A1. Oh, kurang ya. Ini ukuran satunya doang. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Jika V kontinu pada C, maka jelas bahwa batas V1 dari V, V1 dari V pada V1. V1. Coba kita lihat. 5.2 tadi ya. Tadi if V is continuous, the restriction V1 of V to E1. Oke. Restriction itu tadi ya pembatasan ya. Mungkin kayaknya therefore it follows apply that to V1. We can define V1 that to V1 that Oke. Mungkin jangan tulis V1 aja kali ya. Jadi langsung aja tulis pembatasan V pada A1. Jadi kita tetap fungsinya adalah V, tapi kita bataskan pada domainnya A1. Mungkin gitu. Jadi mungkin bisa apa namanya? Boleh kayak gini tapi dijelasin aja maksudnya gitu. Bahwa V pada A1 ya V1 ya, V1 itu adalah V pada A1 gitu. Jadi tetap fungsi jadi V. langsung V pada A1. Di sini juga boleh kok ditulis. Di sini juga boleh ditulis, tapi ya tadi ditekankan aja bahwa V1 itu apa? V, tetap fungsi V, tapi domainnya bukan lagi A, tapi domainnya itu adalah A1. Yang mana yang HX itu nggak sama dengan 0. Gitu. Oke, Kak. Ada pertanyaan? Cukup sih, Kak. Kalau Oke. Kita coba cek lagi. Oh. Jika P adalah suatu polinom. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. A, PXN, AN, X pangkat N, bla 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 bla. Maka dari 4.2.5F kita peroleh PC sama dengan limit X mendekati C dari P. Nah, ini mungkin bisa pakai teorema, ya tadi teorema limit lagi, balik-balik. Balik lagi ke teorema limit. Jadi kita bisa pakai teorema limit di sini, tapi yang bikin beda adalah ya apa? Langsung aja dia fungsinya gitu. Gitu. Oke.
Jadi gitu ya. Iya, Pak. Fungsi rasional juga sama, kita bisa pakai teorema limit. Paling yang agak lumayan yang di sini ya. Sin adalah fungsi kontinu di R. Bisa di R juga, itu juga bisa disebut pada R ya. Pada real, pada bilangan real. Untuk membuktikannya akan digunakan beberapa sifat sin sebagai berikut. Nah, nanti memang di buku bilang aja, ini memang di buku itu dia langsung digunakan pertidaksamaan ini. Karena pertidaksamaan ini baru dibuktikannya itu pada pasal 8.2. Jadi si Bartel dia langsung ngegunain gitu. Langsung ngegunain sin Z ini. Nah, jadi argumennya gini. Bisa kayak gini, cuman kalau biar lebih kelihatan bisa pakai epsilon delta gitu. Oke. Tadi di sini dia bilang dengan demikian sin X min sin C kurang dari 2 kali setengah sin Z kurang dengan demikian bla 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 X min C sin X min setengah ya bentar dibaca. Oke. Di Bartel tadi hence sin X min sin Y sama dengan 2A. Kurang ini ya, kurang cos setengah X plus Y ya di situ ya. Dia Iya, kurang oke, dari Kak. setengah X plus Y. Nah, jadi gini. Argumennya gini. Mungkin kalau ini kalau Bu Elis minta pembuktian formalnya ya. Kalau Bu Elis minta pembuktian formal atau Bu Haula gitu kan. Bisa pakai epsilon delta. Yang penting tadi kita punya dua pertidaksamaan ini. Yang penting kita punya dua pertidaksamaan ini. Yang pertama, sin Z itu kurang dari mutlak Z dan cos Z itu kurang dari sama dengan 1. Karena kenapa? Ini akan kita akan pakai pertidaksamaan ini untuk membuktikannya. Jadi gini, kan definisi fungsi kontinu itu apa sih? Definisi fungsi kontinu kan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga untuk X min C kurang dari delta, ini boleh sama dengan 0 ya, maka didapat Fx min Fc kurang dari epsilon. Nah, sekarang biasanya kita pakai analisis pendahuluan ya. Kalau pembuktian buat dikumpulin, kita pakai analisis pendahuluan dulu. Analisis pendahuluan. Jadi gini. Pertama kita mulai dari Fx min Fc. Berarti kan sin X min sin C. Gitu kan. Nah, sin X min sin C, kita bisa pakai rumus tuh. Rumusnya apa? 2 sin setengah X min Y gitu kan. Kali cos ya tadi ya. Cos setengah X plus Y. Oke. Dari sini kan kita bisa pisah mutlak-mutlaknya ya. Jadinya 2 mutlak sin setengah X min Y cos. Kan dimutlakin lagi di sini. Kali cos setengah X plus Y. Nah, terus kita gunain deh pertidaksamaan yang ada di atas nih. Jadi ada sin Z, dia akan kurang dari sama dengan Z. Artinya apa? Sin yang bisa kita ilangin. Jadinya dia akan kurang dari sama dengan 2 kali langsung mutlak X min Y dibagi 2. Sementara untuk cos Z kurang dari 1. Artinya kalau ada cos di situ, ya kita bisa bikin dia akan kurang dari 1. Berarti dikali 1. Nah, sekarang oh ya, ini bukan X min Y tapi X min C gitu. Ini X min C. Ini X min C. Ini juga X min C. Ini X min C sama X plus C gitu ya. Oke. X plus C, X min C, X plus C. Nah,
Jadi kan dikali 1 ya. Ini juga jadi C ya. Ini juga jadi C. Nah, nanti dari sini kan duanya bisa dicoret. Mutlak X min C. Berarti dari sini kita bisa dapat patokannya nih. Kita bisa dapat patokannya. Artinya apa? Buktinya, maka bukti untuk sebarang epsilon lebih dari 0. Untuk sebarang epsilon yang lebih dari 0, kita pilih deltanya itu ya sama dengan epsilon. Sehingga untuk X min C kurang dari delta, berlaku ini. Berlaku kan tadi sin X min sin C. Sin X min sin C. Nah, tadi kita udah tulis sin X min sin C. Ternyata dia akan kurang dari sama dengan apa namanya? Tadi 2 kali sin mutlak ya, 2 kali sin mutlak sin gitu ya, setengah X min C kali cos setengah X plus C gitu. Nah, nanti sin X ini kan tadi kan ini ya langsung ya, mutlak X min C per 2 kali 1 coret. Nah, X min C itu kan kurang dari delta kan. X min C kurang dari delta. Nah, delta itu tadi apa? Delta itu tadi epsilon. Berarti dia akan sama dengan epsilon. Itu selesai. Jadi seperti itu ya. Untuk pembuktian formalnya. Gitu. Ini boleh nanti dimasukin, boleh juga nanti dijelasin. Bebas. Oh, gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Berarti itu abis kayak gitu tuh kesimpulannya Ya, gimana? kesimpulannya tadi sin X Continue di R ya? continue pada X sama dengan C. Sin X continue pada X sama dengan C. Paling di atasnya kita ambil dulu sini, ambil C elemen bilangan real sebarang. Paling Iya. gitu dulu sih di atasnya. Karena kan kita mau buktikan kan sin X continue pada R. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, jadi paling gitu pembuktian formalnya ya. Iya, Kak. Takutnya Bu Elis minta gitu kan. Atau Bu Haula. Jadi bisa kayak gitu epsilon delta gitu ya. Oke, Kak. Nah, jadi itu buat yang sin X continue gitu ya. Lalu gimana kalau untuk cos X-nya yang continue ya? Sebenarnya argumennya sama. Argumennya sama. Dia tetap pakai yang sin Z kurang dari Z lagi. Paling ini sih. Karena kan kalau mutlak sin Z kurang dari 1 kan itu udah pasti ya. Ini udah pasti nih. Paling yang kita mesti buktikan itu ini. Cuman ya bilang aja pembuktiannya itu memang kalau dari bukunya itu dibilang akan dibuktikan pada 8.2. 8.2 itu kan jauh banget. Kalian nggak nyampe 8.2 nanti ambil 2 ini. Gitu. Jadi memang kita hanya sekedar memakai saja. Tapi kalau ditanya kenapa dia bisa kayak gitu, jawaban simpelnya bisa pakai apa namanya? Deret Taylor. Bisa pakai deret Taylor mungkin. Deret Maclaurin. Itu kalau ditanya aja ya. Nah, lalu kan tadi kita udah buktikan sin continue, cos juga continue. Nanti mungkin cos continue bisa kalian coba ya. Itu sama persis kayak gini. Cuman bedanya dia pakai identitasnya cos X min cos C. Itu aja bedanya. Tuh, argumennya sama kan? Sin setengah X plus Y, sin setengah X min Y. Jadi argumennya sama di situ. Gitu, Pak. Oke? Terus di situ tuh ada yang itu kayak yang bawahnya. Yang mana? Therefore. Ini. Iya, yang therefore itu. Itu gimana? Oke, are continuous where they undefined. Nah, ini otomatis continue. Kenapa? Karena kan tan, kotangen, sekan, kosekan itu kan fungsi-fungsi continue semua kan. Basisnya mereka itu kan dari sin nama cos nggak sih? Contohnya tan. Tan itu kan sin per cos. Sinnya continue, cosnya continue. Maka dia akan continue juga. Gitu. Dia akan continue juga. Walaupun didefinisikannya itu dia hanya pada yang nggak sama dengan 0 cosnya ya. Paling gitu aja sih. Yang itu kayak yang atas maksudnya kayak yang cos X sama dengan sin X plus tambah P Pi per 2. per 2. Oh, oke. Alternatifnya ini pembuktian alternatif doang. Kan itu kan emang identitas trigono kan. Pas sama dengan sin X plus Pi per 2. Itu pembuktian alternatif doang.
Oh, Yang penting itu yang di atas tadi. jadi itu Gitu. nggak dimasukin juga nggak apa-apa, Kak? Nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa itu. Cos X sama dengan sin. Itu kan identitas doang. Yang penting Iya, yang tadi ditulis itu. Itu cara alternatif lah. Gitu. oke, Kak. Oke. Boleh dilanjut. Kalau untuk yang E-nya tadi coba aku cek lagi. Paling tadi ya. Mungkin ini bisa dilengkapin. Oh ya. Ini mungkin bisa difoto nih ya. Nanti kalian tulisnya ini aja. Yang agak lengkapan. Yang agak dijabarin lah. Gitulah. Masa kalau di Bartel dia di skip-skip. Jadi nggak kelihatan. Iya, Kak. Oke. Iya. Nah, oke. Jadi gitu ya. Sekarang kita coba cek. Ini juga sama. Cost-nya juga sama. Gitu kan. Fungsi tan dia otomatis continue karena dia gabungan ya. Nah, teorema 524. Kira-kira gimana teorema 524? Itu pembuktiannya udah bener atau belum, Kak? Soalnya ngambil di YouTube. Ngambil dari YouTube. Iya. Paling udah bener, cuman nguji doang sih paling. Contohnya, ini nih mutlak ini, kenapa bisa kurang dari fx min fc? Ini Kak di teorema berapa ya? Yang ada yang mutlak itu bener nggak? Yang awal banget gak sih? Saya, Yang Ketak sama. kesamaan segitiga ya. Kesamaan segitiga. Cukup jawab itu aja. Kesamaan segitiga, gitu ya. Yang sebelah kanannya juga sama. Itu juga pakai pembuktian kesamaan segitiga. Kalau yang A itu kan pembuktian pada titikan. Kalau yang B itu pada sebarang. Bahkan gini aja. Ini nggak usah ditulis nih yang B sebelah kanan ini. Oh, paling yang B ini tambahin aja di atasnya. Ambil C elemen A sebarang. Gitu aja. Di yang B sini ya. Ambil C elemen A sebarang. Paling itu aja tambahin di sini. Ini aku tulis ya. Ambil C elemen A sebarang. Tambahin itu aja paling. Gitu ya. Oke. oke, Kak. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Ini juga sama. Nah, ini Kak, ini kan bagian aku. Jadi Heeh. aku tuh ngelihat dua referensi. Ada yang pakai ini aku tuh pakai teorema 3210 digabung sama teorema 418. Tapi ada juga yang kayak atasnya tadi pakai itu yang kayak 524 pembuktiannya. Cuma yang 524 ini aku bingung, aku lebih agak masuk ke sini. Cuma di sini Oke. masih bingung sih. Oke. Sebenarnya ini kan yang ingin kita buktiin apa? Akar ya? Betul nggak? Iya, akar Akar Kak. F ya. Nah, cara pembuktiannya ya sama kayak 524. Kalau pakai sequential boleh. Cuman takutnya agak panjang. Coba aku cek ya. Iya. Misalkan XN menjadi barisan yang konvergen. Misalkan XN suatu sembarang barisan ya. Sembarang barisan. Hmm, hmm. Kalau di Bartel pembuktiannya gimana? Ini Kak, Di Bar pakai 42 berapa ya tadi? Proofnya ah, pakai exercise. exercise. Berarti sudah ngebuktiin. Ya sudah kita buktikan ya. Kalau aku saranin mendingan pakai epsilon delta lagi. Pakai nggak kayak kayak 524 tadi ya Kak? Betul. Jadi tadi ambil kita analisis pendahuluan dulu ya. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Jadi mungkin ambil sebarang C elemen A sebarang. Ambil sebarang C elemen A. Nah, nanti dari sini kita coba analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan. Nah, berarti kan tadi kita ingin buktikan akar X dikurang akar C. Gitu ya. Mm-mm.
Kalau kayak gini ya, ini memanggil kita untuk kali sekawan sebenarnya. Akar X plus akar C. Ini juga sama, akar X plus akar C. Gitu ya. Akar X plus akar C. Nah, yang atas ini kan tinggal dikali langsung ya, betul nggak? Dia tinggal dikali Iya. langsung. Jadi nanti Mutlak hasilnya X min C. C. Bawahnya kan akar X. X plus akar C. Nah, sekarang kan ini ada akar X plus akar C ya. Ya kan? Nah, kita bisa bikin dia jadi kurang dari sama dengan. Kita bisa bikin dia jadi kurang dari lah intinya. Tapi dengan menghilangkan salah satu di antara mereka. Bisa kita ilangin akar X, bisa kita ilangin akar C. Cuman aku saranin kita ilanginnya akar X. Kenapa akar X? Karena akar X itu dia sembarang. X-nya bisa berapa aja. Tapi kan kalau akar C dia udah pasti, dia udah tetap, dia itu angka. Makanya akar X-nya kita ilangin. Cukup kita tulis akar C di situ. Nah, di sini jadi patokan kita nih. Kita kan pengen kurang dari epsilon kan. Kita pengen kurang dari epsilon di sini. Kita pengen dia kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya X min C-nya kita mesti pilih dia jadi akar C kali epsilon. Nah, ini jadi panduan kita buat milih deltanya. Maka bukti untuk sebarang epsilon lebih dari 0. Untuk sebarang epsilon lebih dari 0. Pilih deltanya itu adalah akar C epsilon. Sehingga untuk akar X, sehingga untuk X min C kurang dari delta, maka akar X min akar C, dia kan akan sama dengan mutlak X min C dibagi akar X plus akar C. Nah, ini akan kurang dari mutlak X min C dibagi akar C. Nah, X min C kan tadi delta kan ya. Tapi delta tadi itu apa? Delta tadi adalah akar C epsilon. Gitu. Jadinya epsilon. Gitu ya. Oke, Oke. berarti yang Jadi kalau gitu. aku mana yang kurang dari ini Kak, yang hijau. Apa tuh? Kenapa? Berarti kan emang kita ngebuat aja gitu ya, ngebuat sesuatu yang biar X min C per akar X plus akar C itu kurang dari dia gitu. Iya, pokoknya kita pengen dia itu mutlak X min C kali kelipatan angka. Nggak boleh ada variabel X. C itu kan angka, makanya kita enak. Tapi kalau X kan bebas. Kita nggak bisa atur dia. Kita hanya bisa ngasih batas doang. Tapi kan kalau C itu konstanta. Dia udah pasti. Gitu. Oke. Untuk sembarang epsilon lebih dari 0, pilih delta akar C epsilon ya ini Kak. Biar kenapa? Biar nyoret sama akar C yang di bawah per tadi. Oke. Untuk mutlak X min C kurang dari delta itu akar X min akar C sama dengan dikurang delta per akar C. Yang kurang dari delta per akar C-nya dari mana Kak? Ini. Oh, Nah, X min C-nya langsung aja kita bikin kurang dari delta. iya, X min C kan kita kurang dari delta kan. Terus dia deltanya per akar C. Iya, deltanya per akar C. Jadi akar C-nya nggak ngilang, akar C-nya tetap ada. Oh, Yang oke. kita ubah cuma mutlak X min C-nya doang. Jadi delta di situ. Oke. Lumayan paham. Sebenarnya ada juga yang pakai teorema ini di PPT tahun lalu. Aku boleh share screen sebentar, Bang? Oh, boleh share screen. Aku stop share dulu. Sebenarnya sudah sama sih Coba. sama kakak, cuma wait. Gimana ya? Ini. Nah, iya ini. Tapi awalnya tuh aku bingung kan gini ya, karena F continue pada C elemen A, maka Tapi bentar ya. Tadi aku ngebuktiinnya apa sih?
Oh iya, sorry. Aku salah tulis. Ini bukan akar X ya, tapi akar fx. fx. Oh iya, iya. Oke. Tapi kan sebenarnya intinya sama ya Kak ya. Sama. Kalau kalau ini tuh bacanya gimana Kak? Ada epsilon fc yang ini Untuk setiap epsilon. untuk Sebenarnya setiap akar FC itu bisa dihapus. Jadi untuk sembarang epsilon aja langsung di situ. untuk sembarang epsilon lebih dari 0 Heeh. Terdapat terdapat delta delta 0 nol. positif. Karena kan kita mau apa? Ya, lanjutkan. Terdapat delta 0 sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A. Itu kan mutlak fx min fc kan biasanya kurang dari epsilon kan? Betul Iya, nggak? sampai sini doang. Tapi karena ini kita udah tahu dia continue, maka sebenarnya epsilonnya itu bebas. Kan makanya di sini tulis untuk setiap epsilon kan. Jadi mau epsilonnya berapapun di situ ya bebas. Makanya di situ kita pilihnya epsilon akar FC Oh, gitu. berarti Jadi tanpa berarti tambahin aja atau enggak akar fc? nggak usah akar FC-nya itu bisa dihapus. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu langsung aja dia. Tapi kalau yang di sini, Ya itu tetap ada. tetap Tetap ada ada. dia. Oke. Misalkan epsilon lebih dari 0 akan dicari delta lebih dari 0 sehingga jika mutlak X min C delta maka iya ini kan Ini iya. analisis pendahuluan dia. Terus ini kan yang tadi yang kakak bilang dikali sekawan ya. Ya, Ya tadi awalnya bingung ini kayak dari mana gitu. Terus oh iya di sini dia juga ngilangin ngilangin akar FC fs. kan. Iya, Karena akar itu lebih dari 0 makanya bisa kita ilangin. Oke deh. Gitu. Jadi ini udah betul, pakai ini aja. Berarti karena ini ya kesimpulannya. Terus untuk yang B lanjut aja ya Kak, karena tadi dia C itu Iya. continue di A, pasti Untuk akar F sembarang juga gitu kan continue. akan ditunjukkan karena C elemen A. Jadi sebenarnya yang B itu sebenarnya ya lanjutan dari A aja. Kan A itu untuk suatu titik C gitu kan. Sementara B itu ya kita menggeneralisir, ambil sembarang C. Nah, terus kita bisa pakai A buat tunjukin bahwa dia continue. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Oke Kak. Gitu. Oke? Oke, aku stop share screen. Oke. Jadi bisa pakai yang di situ ya mungkin ya buat jadi patokannya. Oke Kak. Nah, terus di sini materinya komposisi Isi. ya. Nah iya. Komposisi. Oke, Yang kira-kira gimana untuk yang komposisi? Kakak boleh share screen lagi Kak? Oh ya, boleh. Kita coba komposisi. Nah yang ini tuh kalau aku nyari di YouTube juga banyaknya nggak pakai kata-kata gitu kan Kak. Jadi dia dari gambar, dari apa visual gambarnya. Nah, kalau dari gambar sebenarnya aku sedikit ngerti sih Kak. Sedikit. Sedikit, oke. Wait, aku buka. Kan di bawahnya ada gambarnya nggak Kak? Kalau di bawah. Mana coba? Nah, iya, ini ada gambarnya, ilustrasinya. Lalu Iya, nah aku eh sambil bentar-bentar aku buka PPT dulu. Wait ya. misalkan FA, gambar. Nah, jadi aku pengennya nanti tuh ditampilin aja gambarnya, terus aku bacain yang slide sebelumnya itu, yang bukti. Jadi kan di sini teoremanya itu AB itu subset dari R, dan misalkan fungsi A dari R, dan fungsi G, B ke R ya, kok dari sini? Dari B ke R adalah suatu fungsi sedemikian sehingga FA subset B. Jika F continue di suatu titik C elemen A dan G continue di B sama dengan F C elemen B, maka fungsi komposisi G F A continue di R itu continue di C. Oke. Kalau yang aku baca, yang aku nonton dari YouTube itu dia sebenarnya dari belakang kan jalannya juga. Iya benar, emang Iya, jalannya dari belakang dia. dari belakangnya Kak. Jadi pertama kita bikin lingkungan dulu, itu kita namain W.
lingkungan delta. Oh, V lingkungan adalah delta. lingkungan epsilon. Oke. Iya. Epsilon, Kak. Lingkungan epsilon, lalu Lalu lingkungan epsilon dari GB karena kan itu adalah fungsi B ke C, yaitu kan si G. Nah, karena G kontinu di B, maka terdapat sebuah lingkungan delta V dari B sama dengan FC sedemikian sehingga sehingga ada sebuah titik yang di elemen B itu beririsan sama V. V. Maka GY elemen W. Sebenarnya paham Kak, cuma kalau baca ini lagi jadi bingung dah. Patokannya kan dari sini kan sebenarnya kan. Iya, Jadi kan dari GB. iya itu dari GB. Hmm. Nah, terus tadi karena F itu udah diketahui kontinu di C, maka kita bikin lingkungan gamma itu lingkungannya U. Ya, nanti kan ada di sini kan dia ada titik di sini di mana si petanya itu dia ada di dalam W. Ya, Oke. nah, sedemikian sehingga jika X elemen A beririsan dengan U, maka Fx itu pasti elemen dari V. Karena kan tadi Karena F adalah karena F kontinu ada sebuah lingkungan U sedemikian sehingga X elemen A ini 1, tetapi karena W adalah persekitaran. Jadi Bartel di sini pakai definisi persekitaran ya untuk si kontinu ya. iya deh Kak kayaknya. Oke. Enaknya gimana Paling Kak? mau coba apa namanya? Pakai epsilon delta? Oh, boleh. Coba pakai epsilon delta ya. Saya juga penasaran nih. Coba pakai epsilon delta. Jadi tadi bunyi teoremanya apa? Jadi misalkan AB himpunan bagian dari F. AB himpunan bagian dari R gitu kan. Terus dia bilang F dari A ke R. Iya, F itu dari A ke R, G itu dari B dari ke R, dari B ke R, oke. Lalu lalu F A, FA himpunan bagian dari B. iya. Pemetaan dari A himpunan bagian dari B. Terus F kontinu di suatu titik C elemen A. Pada C elemen A Kalau G dan D kontinu di B sama dengan FC elemen B. pada B sama dengan FC elemen B. Iya. Tunjukkan GOF Dari A ke R kontinu di C. kontinu ya. Kontinu pada C. Oke. Jadi gini. Kita memang mulai dari belakang. Jadi kan kita tahu. Ini kalau aku pakai bahasa epsilon delta ya. Tadi kan Bartel itu pakai bahasanya itu bahasa persekitaran. Itu bahasa topologi dia. Jadi gini. Kan kita tahu G kontinu pada B ya. Jadi kita emang geraknya di sini agak sedikit mundur. Oke, tadi kan F kontinu pada C. F kontinu pada C. Kontinu pada C. Kan? F kontinu pada C. Artinya apa? Artinya ada untuk setiap epsilon ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, sebutnya terdapat delta 0, sehingga kalau X min C kurang dari delta. Tadi F kontinu. Oh, sorry. F kontinu pada C ya. Betul kan? X min C kurang dari delta berlaku Fx min Fc. Tapi tadi P sama dengan Fc ya. Fx min Fc kurang dari epsilon. Kan gitu kan ya. Nah. Oke. Sekarang kita tahu nih F dari A itu semuanya itu prapetanya adalah ada di B. Kan gitu kan. Semua prapeta A ada di B. Semua pemetaan dari A itu ada di B. Oke.
Lalu dia bilang G continue pada B. G continue pada B. Artinya sama, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta 0 yang delta 1 ya, kita sebut ya. Terdapat delta 1 yang lebih dari 0, sehingga kalau X min C kurang dari X min B ya tadi ya. X min B kurang dari delta 1, ini kan tadi delta 0, berlaku GX min GB kurang dari epsilon. Oke. Kita geraknya memang mundur. Pertama kita mulai dari G continue pada B. Kan G continue pada B ya. Berarti sekarang kita coba akan dibuktikan. Akan dibuktikan. Adip. G continue pada B. Untuk setiap epsilon lebih akan dibuktikan. Tadi GOF X continue Di C. pada X sama dengan C. GOF X continue pada X sama dengan C. Oke. Coba kita cek dulu ya. Kita utak-atik dulu nih. Tadi kan G dari Fx. Kita kan pengen kurangin dari G dari C. FC. Kan gitu ya. Kita pengen ini dong. Betul nggak? Iya. Nah. G dari Fx. Fx di sini bisa kita misalkan jadi Y ya. Gitu ya. FC itu kan tadi B kan. Betul nggak? Iya. FC sama dengan B. Nah. Jadi tadi nih. Mungkin di sini aku istilahnya bukan X ya. Tapi aku istilahnya di sini adalah Y. Itu istilahnya adalah Y. Jadi kan X sama dengan C. Nah, GY min GB. Oke. GY min GB. Nah, nanti kita pengen pilih delta biar di sini dia berlaku epsilon. Berarti kan patokan kita adalah pertama si delta 1 kan ya. Patokan kita di sini adalah si delta 1. Yuk. Patokan kita adalah nanti si delta 1. Karena kenapa? Delta 1 kan yang membatasin GX min GB jadi epsilon di sini. Gitu. Oke. Jadi sebentar. Tapi tadi Fx min Fc. Oh, iya. Oke, kita jadi dari belakang. Jadi gini. Pertama. Oh, tadi benar sih. Oke. Tadi kan G continue pada B ya. Mungkin ini aku jelasin dulu aja. Jadi kan tadi kita tahu G continue pada C ya. Oke. Bentar, itu gimana? GY min GB X min C. Oh, oke. Fx min Fc kurang dari epsilon. Oh, ya. Nah, jadi gini. Jadi tadi kan kita ini nggak usah dihapus sih. Akan dibuktikan ini kan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang epsilonnya ini nih Y min B kurang dari delta 1. Kalau di Bartel dia gimana tuh? Kita coba cek. Di sini dia ada komposisinya ya. The challenge follow if P bla 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 respectively. Jadi di sini ada persekitaran. Dia kurang dari epsilon 1. Ini ada delta. Ini V sekitaran V. Jadi dia persekitaran W. Jadi memang untuk komposisi dia ini agak lumayan.
Betul, Kak. Oke. Jadi kita coba nih. Jadi kan GOFX continue pada X sama dengan C. Pertama kita mau ngebatasin. Oh iya. Nah, jadi gini. Untuk sebarang epsilon. Untuk sebarang epsilon lebih dari 0. Kita ambil sebarang ya. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Jadi gini. Pertama, karena F continue pada C, karena F continue pada C, maka untuk epsilon sama dengan delta 1. Jadi si epsilon ini kita nggak sembarang, tapi kita langsung tentuin epsilonnya itu delta 1. Karena kan kalau F continue pada C, untuk setiap epsilon kan berlaku itu kan. Nah, tapi sekarang kita batasin epsilonnya itu jadi delta 1 doang. Jadi kita bilang untuk epsilon sama dengan delta 1, maka untuk epsilon lebih dari delta 1 ada delta 0. Ada delta 0 lebih dari 0, sehingga untuk X min C kurang dari delta 0, maka didapat Fx min Fc kurang dari delta 1. Gitu. Jadi pertama kita tulis dulu G continue pada B. Jadi yang ini kita nggak perlu. Jadi kita tulis dulu G continue pada B. Maka untuk sebarang epsilon terdapat delta 1. Y min B kurang dari delta 1, maka berlaku ini. Nah sekarang untuk pembuktiannya, karena F continue pada C, gitu kan. Karena F continue pada C, untuk epsilon sama dengan delta 1 nih. Tapi kita belum ambil sebarang epsilon dulu sih. Ambil sebarang epsilon itu belakangan. Jadi ini belakangan dulu nih. Ini belakangan. Ini belakangan. Jadi kan yang di atas ini G continue pada B. Nah, G continue pada B, kita dari epsilon ada delta 1. Nah, sekarang kita berangkat ke F. F itu, kan tadi untuk setiap epsilon, kan di sini kita pilih epsilonnya itu hanya delta 1. Maka ada delta 0, sehingga untuk mutlak X min C kurang dari delta 0, maka Fx min Fc kurang dari delta 1. Nah, di sini kita misalkan nih, kan Fx kurang Fc kurang dari delta 1 kan. Nah, Fx min Fc kurang dari delta 1 itu bisa kita misalkan jadi Y min B kurang dari delta 1. Y min B kurang dari delta 1. Nah, Y ini apa sih? Y ini adalah si Fx. Y ini adalah si Fx. Y ini kita misalkan dari si Fx ya. B ini tadi kan dari soal itu kan Fc kan. Nah, jadi gini. Pertama, kita mulai dari G continue pada B. G continue pada B artinya apa? Untuk sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat delta 1. Sehingga untuk Y min B kurang dari delta 1, berlaku Gx min GB kurang dari epsilon. Y di sini apa sih? Y di sini adalah tadi ya, Y di sini adalah si ya pokoknya elemen dari si tadi apa tuh? Elemen dari si B lah gitu. Y di sini adalah elemen dari si B. Nah, lalu karena F continue pada C, maka untuk epsilon sama dengan delta 1, ada delta 0 lebih dari 0. Sehingga untuk X min C kurang dari delta 0, kita dapat Fx min Fc kurang dari delta 1. Nah, tapi kan Fx itu kan sama dengan Y ya. Karena kan Fx itu ada di B. Dia tahu dari mana kita Fx ada di B? Dari sini. Fa himpunan bagian dari B. Artinya pemetaan dari A semuanya itu ada di B. Makanya kita bisa pastikan Fx ini ada di B. Kita misalkan dia jadi Y. Gitu. Lalu B ini adalah Fc. Atau bahkan kalau kita nggak mau pakai Fc juga nggak apa-apa sebenarnya.
Nah, sekarang baru masuk ke pembuktian. Akan dibuktikan. GOF X continue pada X sama dengan C. Nah, pertama, ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Kita pilih deltanya itu adalah delta 0. Kita pilih deltanya itu adalah delta 0. Kita pilih deltanya adalah delta 0. Kenapa kita pilih deltanya itu sama dengan delta 0? Sehingga untuk X min C kurang dari delta 0 berlaku yang tadi aku tulis di atas. Fx min Fc gitu kan. Fx min Fc kurang dari delta 1. Nah, Fx min Fc kurang dari delta 1 itu memenuhi syarat kedua nih. Memenuhi syarat kedua. Y min B kurang dari delta 1 kan tadi syaratnya kan. Jadi ini dia memenuhi syarat yang di atas. Memenuhi syarat bintang. Nah, dari sini kan berlaku F mutlak Fx min Fc kurang dari delta 1. Nah, yang ini nih dia memenuhi bintang. Memenuhi bintang yang di atas tadi tuh. Dia memenuhi bintang yang di atas tadi, maka kalau kita ambil G-nya, G dari Fx dikurang G dari Fc, dia akan kurang dari epsilon. Gitu. Oke, jadi alurnya gini. Pertama, kita buktikan dulu, kita bilang dulu G continue pada B. Jadi kalau kita udah tahu G continue pada B, untuk sebarang epsilon, kita ada delta 1. Gitu. Lalu kalau F continue pada C, kita nggak perlu sebarang epsilon lagi di sini. Kita langsung tunjuk epsilonnya itu adalah delta 1. Nah, nanti dari delta 1 ada delta 0. Sehingga untuk mutlak X min C kurang dari delta 0, maka Fx min Fc kurang dari delta 1. Karena kenapa? Fx min Fc kurang dari delta 1 ini nih. Fx min Fc kurang dari delta 1 ini dia akan memenuhi syarat yang di atas ini. Gitu. Karena dia memenuhi syarat ini, ya otomatis kesimpulannya nanti bakal jadi ini. Gx min Gy min Gb gitu kan, Gy min Gb. Tapi bedanya Y-nya adalah si Fx, B-nya adalah si Fc. Gitu. Jadi ini kalau pakai bahasa epsilon deltanya ya. Kira-kira gimana? Ini sih paham, cuma ya harus diulang lagi recordnya soalnya kan apa baru lihat juga pembuktian pakai epsilon delta. Terus harus dipaksa biar dia dipaksa juga sih maksudnya biar dia kurang dari delta 1 itu ya Pak. Iya. Karena kalau dia udah kurang dari delta 1 kan berarti memenuhi syarat yang G continue tadi. Iya, Karena kan target kita mau kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon berarti yang Y min B-nya kurang dari delta 1. delta 1. Iya. Nanti delta 1 kita bakal dapetin delta 0 dari mana? Dari F continue pada C. Nanti aku coba deh bandingin. Kalau yang Oke. dari Bartel itu sebenarnya Dia uh, pakai bahasa persekitaran. ya persekitaran. Berarti kalau misalkan di gambar itu kan ada titik gitu ya Kak. Jadi misalkan yang mana ya? Kalau gambar Bartolnya, Yang gambar Bartel kita coba cek ya. Gambar Bartel. Nah, ini ya iya. gambar Bartelnya ini. Jadi pertama Berarti kan dia definisikan, kenapa? ya berarti kan yang dari GB itu dia dia GB dia kan continue di B sama dengan FC. Nah, karena FC itu dapatnya dari sebelumnya ya dan sebelumnya itu continue maka dia continue intinya gitu ya Kak. Jadi kita mulai dari sini. Mulai dari sini. Ini kan yang warna abu-abu ini adalah lingkungan epsilonnya. Ini adalah lingkungan epsilon. Nah, yang di sini. Yang dari sini ini pemetaan dari lingkungan delta 1.
Jadi yang warna abu-abu di sini ini adalah delta satunya. Ini delta 1, ini epsilon. Nah, yang di sini adalah hasilnya. Hasil pemetaan dari lingkungan persekitaran delta 1. Gitu. Nah, lalu yang di sini, ini kan delta 1 kan. Karena dia kontinu, maka ada persekitaran delta 0. Ini delta 0 di sini. Delta 0, dia dipetakan ke sini. Pasti ke dalam, yang di dalam delta 1 ini. Gitu. Jadi itu kalau mau pakai epsilon delta ya. Oke, Kak. Jadi itu kalau pakai bahasa epsilon delta. Mungkin ini bisa dipoto. Wait, Oke. Bisa dipoto ya. boleh tolong scroll ke bawah aja, Kak. Oke, udah. Sip. Berarti yang teorema 527 kan berkelanjutan juga ya, Adita. Ini bagian Adita. Berarti Teorema. Pembuktiannya ya tadi pakai yang A lagi. nggak Karena bisa kan kayak untuk nggak bisa kayak karena yang di atas sudah maka dia juga gitu. bisa, justru Oh, bisa. Bisa. Karena kan sama aja dia. GOF itu kan dia suatu fungsi kan. GOF itu suatu fungsi. Dia tetap bisa. Karena GOF kontinu di C dan C adalah sembarang dari A, ya berarti GOF juga kontinu di A. Ini benar. Adita mau nanya nggak, Adit? Enggak, udah terjawab tadi pertanyaannya. Berarti nggak usah dibuktiin lagi kan, Kak? Karena buktinya udah di 526. Ya, 526 itu kan per titik. 527 itu buat ngegeneralisir, buat jadi interval atau himpunan gitu. Oke, berarti kayak tinggal bilang aja kan karena C-nya itu elemen A, maka dia juga kontinu di A. Betul. Oke, Kak. Oke. Jadi 526, kalau 527 jadi gitu, 528. Nah, 528 gimana? Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya aman sih, Kak. Aman ya. Ini lagi-lagi kita samaan segitiga dia mainnya. Nah, ini juga sama. Ini biasa Paling kali yang ini deh yang C, Kak. 5.2.8 C. G3X sama dengan sin X. Sin 1/X coba. Oke. 5.28. Misalkan G3 adalah sin X. Maka F kontinu. G3 dari F. F-nya tadi apa? Bentar. Oh iya. Ini kenapa 5.28 C? Ya. Maksudnya kayak udah bener kan kayak gini, Kak. Iya, ini Kan udah ini benar. tuh aku bener-bener ngopas dari Bartelnya gitu loh. Kalau yang di A sama B itu kayak udah aku tambah-tambahin kayak ini nih. Kan Detailnya kalau kan. yang di Bartel tuh ketidaksamaan segitiga nggak lengkap kan. Terus kalau yang di Benar. sini tuh aku tambahin lagi. Terus Iya. sama tambahin yang limit GX sama dengan GC sama dengan mutlak C. Gitu juga yang ini akar C. Bisa ini? Ya. Oke. Tapi itu bener kan ya? Maksudnya kalau ditambahin kayak gitu tuh bener kan ya? Coba mengikuti teorema kontinu di bilangan apapun limit Gx. Karena kan tadi udah ngebuktiin akar fx gak sih? Iya. Dia udah ngebuktiin akar fx dan fx sama dengan x kan kontinu. Makanya di situ limit akar x itu otomatis kontinu juga. Mengikuti teorema 3.2.10 dan 513 bahwa G2 kontinu di bilangan apapun. Jika F bla 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 lebih dari 0. Nah, ini kan dia digabung nih. Oke, ini benar. Jadi kan G2 digabung sama F ya. Iya. Hal ini menunjukkan bukti lain. Nah, jadi dengan kita membuktikan komposisi fungsi tadi, kita sebenarnya kita dapat cara lain buat ngebuktiin 525. Pertama, kita buktiin akar X itu kontinu. Lalu kita anggap si F ini adalah suatu fungsi kontinu. Nah,
Lalu kan kalau kayak gitu komposisinya itu G2OF ya. Itu kan sama juga kayak akar F. Nah, tadi teorema sebelumnya bilang komposisinya juga akan continue. Ini kan komposisinya akar F. Berarti akar F continue di A. Gitu. Jadi gitu. Ini contoh lain lah dari pembuktian 525 tanpa harus pakai epsilon delta. Itu hanya sekedar ini cara alternatif. Kalau yang ini juga sama, dia hanya sekedar kalimat doang sih. Kita sudah melihat, maka mengikuti didapatkan G3OF continue. Jadi sin fx pasti continue di situ. Nah, mungkin tambahin aja gini. G3OF itu apa sih? F itu kan sembarang fungsi yang di atas nggak sih? Sembarang fungsi yang tadi dia bilang nih, yang ini. Jadi ini G3OF mungkin bisa kita jabarin aja. G3OF dari X itu adalah sin dari fx. Itu paling dijabarinnya. Oke. Oke, berarti ini ya setelah yang didapatkan bahwa G3OF sama dengan sin fx Fx gitu ya. continue di A. Oke, Kak. Gitu. Oke. Lalu di sini juga Nah, bilang aman kalau sih. fx per x kan x tidak sama dengan 0 kan nggak continue kan. Jadi kita remove di situ. Itu udah betul. Udah. Oh gitu dong. Oke. Sip. Jadi seperti itu. Kira-kira gimana? Aman nggak? Kak, Kok aku mau mau nanya, Ya, siapa dulu? oke lihat dulu ya. bentar Kak, yang 5.2.2 itu kan sama kayak 5.2.1, jadi nggak usah ada pembuktiannya lagi kan ya? 5.2.1 kayaknya cuma definisi. Itu langsung teorema ya? 5.2.1 ya? Oh iya. eh Ya nggak usah ada pembuktian lagi karena kan sebelumnya kan udah dibuktikan di teorema limit kan. Jadi kita hanya memanfaatkan teorema limit dengan memisalkan L-nya itu adalah FC. L-nya adalah FC. Karena kan itu definisi kontinu kan. Iya, Definisi kontinu itu adalah tadi. berarti nggak usah ya Kak yang 5.2.2. Nggak perlu. Bilang Oke, aja udah makasih, dibuktikan Kak. di teorema limit. Kita pakai hasil teorema limit dengan menggunakan L-nya itu adalah FC, M-nya itu adalah GC. Gitu. Jadi Oke, bisa makasih seperti Kak. itu. Oke. Lalu siapa lagi? Itu kayak yang bagian yang tadi contoh, yang bagian kos. Yang Itu kan contoh, hmm, yang bagian kos. yang Itu bagian kan kos. dua-duanya sin ya, Kak. Mm-mm. Nah, itu pas di diubahnya itu gimana ya, Kak ya? Nah, tetap kayak tadi lagi sebenarnya. Karena kan sekarang dia pakai, kan tadi kan cos Z sama dengan cos Z kurang dari 1 ya, yang di atas ini kan. Nah ya, Sekarang dia pakainya sin Z kurang dari 1. Artinya, yang dia plus ini nih, yang ini nih, nanti kita bakal bikin dia kurang dari 1. Itu aja. oh yang plusnya, Kak. Yang plus. Biasanya yang plus itu yang kita pengen bikin jadi angka. Karena kan yang kita Oh, pengen itu kan yang minus kan, X min C. iya ya. X plusnya aja berarti kita diemin. Kita ubah jadi angka malah. Biar nggak ada plus-plusan di situ. Yang ada cuma minus doang. Gitu. Oke. Terus ini kan -2 ya, Kak. Minusnya kemana ya? Terus ini kenapa jadi C Nah, min X? oke. Kenapa? Karena dia dimutlakin. Ah, oke. Sama kayak yang di atas, dia itu dimutlakin. Jadi kalau dimutlakin kan minusnya hilang. Hmm, Mutlaknya minusnya hilang. Nanti sin-sinnya itu ya bisa dipisah deh dia. Gitu. nah, terus itu C min X kenapa bisa jadi X min C? Hmm. Di situ dia bilangnya X min C, C min X ya. Iya, di Tulis saja partikelnya. X min C aja langsung. Gak usah pakai C min X. Oh, oke. Tapi tadi penjabarannya pakai yang aku sebut aja ya. Yang aku Iya, tunjukin buat sin itu bisa dipakai buat cos juga dia. iya, oke, Kak. Oke. Terus yang terakhir, Kak, yang Hmm, rasional, fungsi rasional, fungsi rasional. itu Yang yang mana tuh? X tidak, bukan elemen yang alpha 1 alpha 2.
Itu Ya, hubungannya apa ya, Kak? bentar ya, mana? Ini. Yang fungsi bawahnya lagi, Kak. Yang masih dicontoh. Fungsi Nah, rasional. Oh, iya. oke, Nah, kenapa ini tuh? yang X bukan elemen kayak X bukan elemen alfa 1 alfa 2 itu hubungan ke Ki X-nya itu apa? Oh, ini biar bawahnya nggak nol aja. Emang si alfa 1 itu dan Ini lain-lainnya apa? akar dari Ki. Akar dari Ki kan berarti pembuat nol dong. Iya. Pembuat nol dari Ki. Berarti kalau dia pembuat nol dari Ki, ya berarti si alfa 1 sampai alfa M itu bikin jadinya sama dengan nol. Kita Hmm, nggak pengen kan dia sama dengan nol buat iya. yang di bawahnya. Oke, Makanya Kak. dia nggak boleh diambil dari alfa 1 sampai alfa M. Gitu. Ya, itu aja. Makasih, Kak. Oke. Oke. Gitu. Gimana kira-kira? Di sini siapa aja nama anggotanya? Kenapa, Kak? Nama anggotanya Aditya, Devina, Septia, Trian, Aprilia. Oke. Masih sama Kak kayak ambil satu. Iya, benar. Oh, sama kayak ambil satu ya? Iya. Iya. Soalnya Bu Elisnya Oke. udah nge-plotting sama gitu, Kak. Iya, pastilah. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku boleh ini nggak, Kak? Nanya Apa? yang latihan soal yang di bawah itu, Kak. Oh, boleh. Banyak amat. Latihan soal yang nomor 4. Misalkan, tunjukkan. Oke. Kenapa hal Sebenarnya tersebut tidak bertentangan? Kenapa tuh? tidak Udah ada jawabannya? bertentangan. Ya udah ada, cuman mau make sure aja jawabannya bener apa enggak gitu, Kak. Oh, ini. Oke. Kenapa tuh? Misalkan, G didefinisikan pada R dengan G1 sama dengan 0, Gx sama dengan 2, jika X tidak sama dengan 1. Oh, G1, G1 sama dengan 0 dan Gx sama dengan 2. Dan Fx sama Oh, dengan ini X Kak, plus. aku baru ingat. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kan misalkan bahwa X-nya tidak sama dengan 0, maka Fx-nya Mm-mm. tidak sama dengan 0. Itu Ya, bukannya harusnya Fx-nya tidak sama dengan 1 ya, Kak? X-nya tidak sama dengan min 1 kali. X-nya. Ya, Nah, aku tapi sih bentar mikirnya dulu nih. malah kalau X-nya 0, kan otomatis berarti F-nya jadi ya F0 kan berarti jadinya 1 tuh, Kak. Hmm, Nah, kalau F0-nya 1, berarti nanti G1 sama dengan 0. Maksudnya nanti dia malah jadi sama gitu antara limit sama yang GOF-nya. sama GOF-nya kan? Iya, Iya, coba. Misalkan bahwa X-nya tidak sama dengan 0. Berarti kan kita pengen si... Kan F0 di sini berapa? F0 kan 1 ya? iya. F0 itu 1. Oke. Oh, gini. Misalkan bahwa X tidak sama dengan 0. Fx-nya bukan tidak sama dengan 0, tapi tidak sama dengan 1. Ah, iya, iya. Berarti yang benar 1 ya, Kak? Ya, Oke. sehingga, Soalnya lihat di Google, Kak. nah, oleh karena itu limit, misalkan bahwa X tidak sama dengan 0. GOF sama dengan 2. GOF, bentar. Itu karena kalau kalau X-nya bukan 1, dia pasti 2 gitu, Kak. Iya, paling gini aja. Ini dibilang. Betul, tadi betul yang kamu bilang. Kalau X tidak sama dengan 1, GOF-nya 2. Jadi langsung aja cari komposisinya. Apa harus Gitu. dijabarin dulu kali ya, Kak? Jadi GOFX Iya. sama dengan GFX Enggak. gitu ya. Jadi jabarin kan artinya kan kalau dia X tidak sama dengan 1 kan dia 2 kan. Terus kalau X-nya sama dengan 1.
Berarti kan kalau X-nya tidak sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 0 ya. Kalau X sama dengan 0, berarti kan X sama dengan 0, F1 kan. Nah, Iya. F1 berarti kan kita masukin ke sini. G1 jadinya 0. Berarti kan di sini 2, 0. Nah, limitnya jelas ketika X tidak sama dengan 0. Limitnya berarti kan ini kan, limitnya yang atas. Sementara nilai GOF-nya yang bawah. Gitu. Makanya dia nggak continue di situ. Mungkin bisa dijabarin kayak gini gitu. Jadi GOF X, dia kalau X tidak sama dengan 0 sama dengan 2. Kalau X sama dengan 0 itu ya 0. Berarti limitnya bisa langsung. Limitnya itu adalah 2. Tapi nilai GOF-nya adalah 0. Gitu. Paling dijabarin aja ya. Oke, Kak. Oke. Lalu hal Aku ini belajar tidak nomor 3, Kak. Oke, ini benar ya. Tapi nomor 3. Ya. Oke, ini soal klasik. Ini kayaknya hampir setiap UTS keluar soal modelan kayak gini. Oh iya, Kak. Mm-mm. Nah, ya. Ini kan jika F dan G continue pada bilangan real, dan Mm-mm. misalkan pula S itu X elemen real, di mana Fx lebih besar sama dengan Gx. Jika Mm-mm. Sn subset dari S, kita mau menunjukkan bahwa S kecil ini tuh S, Apa? ya S S, kecil itu apa? S Oke, kecil itu apa, itu Kak? kurang soalnya. Bilang Oh, nanti pas soalnya itu kurang. Jika Sn adalah himpunan bagian dari S, di mana limit dari Sn sama dengan S. Jadi Sn itu konvergen ke S. oh, ditambahin Ya, ditambahin dengan limit Sn sama dengan S. S kecil tapi ya. dengan limit Xn sama dengan Dengan limit Sn sama dengan S kecil. oh, ha. Tunjukkan bahwa S kecil elemen dari S besar. Gitu. Oke. Oke. Tapi penjabarannya gimana, Kak? Benar Penjabarannya nggak? tadi kan Jawabannya HX. benar nggak? Definisikan HX continue. Kalau ada yang Oke, kurang lengkap, tambahin aja. Oke, HX continue di R, di bilangan real ya. Dan S sifatnya Kayak pakai bentar. cara kakak Ini aja ngambil deh. dari mana? Dari PPT tahun lalu sama Oke, dari mungkin Google. bisa kayak gini aja kali ya. Oke. Jadi misalkan, jadi kan di sini kan dikasih tahu F dan G continue ya tadi ya. Iya. F dan G continue Di F. pada R. Nah, kan Sn kan himpunan bagian dari S ya. Sn himpunan bagian dari S. Jadi gini, pertama, Sn adalah himpunan bagian dari S. Maka Fsn lebih dari apa? Lebih dari sama dengan Gsn untuk setiap n bilangan asli. Kan artinya gitu kan ya? Fsn lebih dari sama dengan Gsn untuk setiap n bilangan asli. Karena kenapa? Semua Sn itu ada di S. Jadi kan untuk setiap n bilangan asli, Sn itu ada di S. Artinya Fsn sama dengan Gsn. Nah, lalu kita pakai fakta F dan G kan continue pada R. Artinya apa? Artinya limit dari Fsn itu konvergen ke Fs. Kenapa bisa kayak gini? Karena kita tahu Sn-nya kan konvergen ke S. Karena Sn konvergen ke S dan F dan G-nya continue, maka limit Fsn harus sama dengan Fs dan limit Gsn harus sama dengan Gs. Kan gitu kan ya? Ya, sekarang baru deh kita mulai bermain-main. Fs tadi kan apa? Limit Fsn. Limit Fsn kan ya? Nah, tapi ternyata Fsn kan lebih dari Gsn. Kita pakai teorema limit di sini. Kalau An lebih dari sama dengan Bn untuk setiap bilangan asli n, maka limit An bakal lebih dari limit Bn. Berarti kan limit Fsn dia akan lebih dari sama dengan limit Gsn. Tapi kan limit Gsn apa? Limit Gsn kan Gs. Limit Gsn adalah Gs. Gitu kan, limit Gsn adalah Gs.
Nah, artinya apa? Artinya kita dapatkan Fs lebih dari sama dengan Gs. Nah, ini kan apa? Ini kan syarat dari S besar nggak sih? Artinya si S kecil tadi itu elemen dari S besar. Gitu. Paling gitu aja pembuktiannya, nggak usah panjang. Oh, oke. Berarti tadi jalannya buat nulis limit FSN sama dengan FS ini mendingan di awal atau di tengah-tengah? Di awal aja. Jadi Ya, kita pakai langsung karena dia continue, maka limit Fsn sama dengan Fs, ini ya, limit ini di awal ya, Gsn Kak. sama dengan Gs. Iya, itu di awal. Terus ke sini, habis itu untuk semua N bilangan asli, Sn ini kan akibatnya ini, maka Mm-mm. Fn, nah, terus untuk semua. Ini nanti ditulisnya di sini karena lagi ya, Kak. Karena Iya. Fs sama dengan limit Fs sama dengan N, nah ini lebih besar dari limit GSN. Heeh. Limit GSN itu kan berarti sama dengan GS. Ya udah. Gs. Ya, oke. Aman, Kak. Nah, itu buat yang nomor 3. Nomor 2-nya pakai induksi ya. Apa sih ini? Pangkat ya? Point wise product. Mungkin boleh sih point wise product sih. Point wise product ini boleh. Tapi ini udah bener kok. Ini udah betul. Jadi kan ini pakai induksi dia. Jadi kalau N sama dengan 1 kan jelas continue ya. Lalu paling gini aja. Bu, ini jangan bilang untuk iya ini bener sih. Untuk N sama dengan K, misal F pangkat K continue di A. Gitu. Nah, lalu akan dibuktikan, jangan untuk lagi di sini. Nah, tapi ini udah bener nih. Tapi makanya ini nggak usah makanya ini nggak perlu. Untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan ini continue. Jadi gitu. Paling kalimatnya aja sih pembahasannya. Untuk N sama dengan K, misal F pangkat K continue di A. Lalu untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan F pangkat K plus 1 continue pada A. Paling gitu aja bahasanya. Karena F pangkat K continue di A dan F continue di A, bukan berdasarkan aljabar fungsi continue ya. Ini lebih tepatnya pakai teorema yang di atas. Mungkin boleh pakai teorema tadi apa sih? Aku lupa. Teorema apa tuh? 52 berapa sih? Pokoknya pakai teorema yang di atas tadi ya. Maka F pangkat K plus 1 continue. Gitu. Ini, Kak. Oke. Itu nomor 2 ya. Nomor 1-nya apa nih? Emang disuruhnya berapa soal sama Bu Haula sama Bu Elis? Menyesuaikan sih, Kak, kalau misalkan materinya dikit, ya soalnya mungkin bisa dibanyakin. Nah, mungkin bisa ngerjain satu soal lagi, Kak, kalau Kakak benar. Mana nih? Kalian tapi minimal 4 ya? Enggak ada. Biasanya 5, 6, 4 juga ada sih, Kak. Yang 4 juga ada. Pada pada ngerjain nggak? eh Ngerjain. Oke. Kalian gimana? Mau nambah satu lagi atau kayaknya 4 aja cukup? Gimana, Dit? Ah, kenapa? Mau 4 soal aja apa mau nambah satu? Eh, nambah satu boleh, Kak. Soalnya ini kan Nambah materi satu kita ya. kayaknya rada singkat ya, Dikit jadi ya. Iya. mm-mm. Ntar takutnya kita yang Eh, dikasih soal, Kak. Nah, Oke. Paling kayaknya boleh nomor 8 ya. Nomor 8 soal. Mau Aku nomor juga 7 apa lihat nomor nomor 8? 8 sih. Nah, nomor 8 udah lihat-lihat. Maksud aku tadi kayaknya nomor 8 aja deh. Nomor Nambah. 8. Oke. Kalau nomor 7 itu cuma ngasih contoh penyangkal doang ya. Oh, oke. Dia bukannya interval ya, Kak? Udah masuk ke next bab. Enggak. Itu tetap Oh, fungsi continue juga nomor 7. oh. Jadi dia ngasih contoh penyangkal di mana
F-nya itu discontinue tapi mutlaknya itu continue. Hmm. Betul. Jadi yang nomor 8. Apanya boleh? Oke. Jadi nomor 8 sebenarnya sih tinggal gini aja. Ini bisa aku hapus ya. Iya nggak, tadi Jadi udah aku nomor buka. 8. Jadi nomor 8 kan kita tahu ya untuk setiap bilangan rasional gitu kan. Untuk setiap bilangan rasional, FR itu sama dengan GR. Apakah Fx sama dengan Gx? Ini dengan syarat tadi ya. F continue. F continue di mana untuk setiap R elemen dari bilangan rasional FR sama dengan GR. Pertanyaannya, apakah Fx sama dengan Gx untuk setiap bilangan real? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Bisa kayak gini. Pertama, yang kita lakukan adalah sebenarnya cara pengerjaan ini itu sama kayak nomor 3 tadi. Sama kayak nomor 3 tadi. Jadi apa yang kita lakuin? Jadi ambil sebarang bilangan real. Ambil sebarang bilangan real X. Ambil sebarang bilangan X ya. Nah, sekarang buat barisan bilangan rasional Rn yang konvergen ke X. Nah, hal ini ada, barisan ini ada karena dijamin dengan apa? Dijamin dengan kepadatan, sifat kepadatan bilangan rasional. Masih ingat sifat kepadatan bilangan rasional? Enggak. Enggak. Jadi gini, misalkan aku punya X. Jadi mau dibikin intervalnya sekecil apapun. Jadi misalkan aku ada X di situ ya, aku ada X ya. Jadi aku pilih sembarang bilangan rasional R1, bebas gitu. R1-nya mau di mana aja. Misalkan di sini. Nah, kepadatan bilangan rasional artinya apa? Untuk sebarang interval AB gitu ya. Untuk sebarang interval AB di mana A dan B atau gini. Untuk sebarang AB ya, untuk sebarang AB bilangan real gitu ya. Untuk sebarang AB bilangan real. Sebarang AB bilangan real. Maka ada bilangan rasional R. Ada R bilangan rasional. Di mana X itu ada di antara A dan B. Nah, sekarang R1 kan bilangan real juga kan, walaupun dia rasional, dia juga tetap bilangan real. R1 bilangan real, X bilangan real. Artinya apa? Artinya ada R2. R2-nya kita nggak tahu, anggaplah di sini. Ini adalah R2. Nah, sama nih sekarang. R2 itu kan bilangan real juga kan? X juga bilangan real. Lagi-lagi berarti apa? Ada X3. Ada X3. Ada R3 gitu ya. Ada R3. Nah, nanti dari R3 tadi sama kayak tadi lagi. Bilangan real, maka ada R4. Dan begitu pun seterusnya. Jadi kan makin lama makin mendekat gak sih Rn-nya? Makin lama Rn semakin mendekat. Semakin mendekat. Jadi gitu cara membuatnya. Jadi dengan Rn tadi dia makin lama makin mengecil. Gitu. Berarti sampai yang kepadatan benar dijamin kepadatan bilangan rasional cukup ya Kak. Mungkin nanti kalau maju dijelasin yang kepadatan bilangan rasional. Iya, dijelasin kepadatan bilangan rasional. Nah, tapi kenapa sih kita pengen pakai ini? Karena dengan kita ada Rn yang konvergen ke X, berarti kan kita bisa bilang gini. Karena Rn bilangan rasional, artinya apa? Artinya FRN sama dengan GRN dong. Karena kan dia bilangan rasional. Ya. Berarti FRN sama dengan GRN untuk setiap bilangan asli N.
Nah, tapi tadi lagi karena F dan G continue, F dan G continue juga, maka apa? Maka limit dari FRN itu sama dengan FR, gitu kan? Sama dengan FX ya, sama dengan FX. Dan limit dari GRN sama dengan GX. Karena kan tadi RN-nya konvergen ke X, RN-nya konvergen ke X. Ya udah sisanya kayak tadi lagi deh. Fx sama dengan limit dari FRN. Tapi kan FRN kan tadi sama aja kayak GRN kan. Yang tadi di atas ini nih. Yang ini. Iya. Berarti FRN ini bisa aku ganti jadi GRN. Tapi kan limit GRN itu sama aja kayak GX. Dapat deh. Fx sama dengan GX. Untuk sembarang bilangan asli X. Gitu ya. Jadi gitu. Untuk nomor 8-nya. Gimana? Ada pertanyaan nggak buat yang nomor 8? Mas, insya Allah Mas. Itu pi ya Kak? Apa sih? Si apa pi dibacanya? Yang mana? Q. Yang kayak Bilangan. huruf ki. Ya, Q bilangan rasional. Bilang aja R bilangan rasional. Gitu. Q itu bilangan rasional. Simbol dari bilangan rasional. Oh, ki itu. Oke. Kirain aku yang si itu loh yang mirip. Bukan. Oh, oke. Dia bilangan rasional. Oke. Dari Devina atau Lia ada yang mau ditanya lagi? Aku aman sih. Aku juga. Oke. Ini Aditanya malah keluar ya. Ya bener. Ditanya malah keluar. Ini Lia. Iya, Triani Aprilia, Lia Divina, Devin. Iya, Kak. Lia yang di itu kan? Iya. Yang di situ. Oh iya betul. Oke. Oke, mungkin Pasti, Kak. cukup Kak dari kita. Makasih banyak Oh ya, ini ilmunya. udah dipoto belum? Oke, aku belum foto. Tadi aku udah izin record juga ya Kak. Oke. Nah, mungkin Makasih udah bantu. Doain kita lancar di hari Senin. Nggak dibantai Bu Elis. Amin. Ketar-ketirnya di situ Kak, karena beliau tuh ya Bu tahu lah Elis nanyanya suka gimana? nanya-nanya. Nanyanya gimana aja Bu Elis kemarin-kemarin? Enggak sih Kak, lebih kalau kalau yang presentasi itu belum ngebuktiin dengan sempurna gitu, atau tiba-tiba misalkan itu epsilon lebih dari nol dari mana misalkan doang. Oh nggak Standar lengkap ya? Iya, jadi khawatir kalau kurang lengkap malah kita yang ditanya. Nah ini udah ada Adita, dari Adita ada tambahan mungkin. Udah selesai ya? Maaf banget Kak, tadi wifi aku mati. Bohong. Saya baru tahu. Oh ya, ini sekalian ku kirim dah yang coret-coretan yang tadi ku tulis. Oke, Kak. Ini bisa ngirim ini ya? Bisa nggak? Ya, bisa Kak. Coba dicek ya, udah ada coret-coretannya belum? Coba dicek, ada coret-coretan. Masih loading ya Kak? Ya, masih. Oke. Udah masuk. Coba. Udah ada sih Kak coret-coretannya. Udah ada ya? Oke deh. Oke. Jadi gitu Berarti aja. udah save. Udah aku download. Wait. Oke, oh iya, baru. Bener. Nah, ini aku udah. Aman. Oke.
Semangat ya. Oke. Apa? Semangat. Ya, Dia makasih, ngajarnya Kak. di cabang mana dah? Aku lupa. Kenapa, Kak? Dia ngajarnya di cabang mana? Pondok Gede, Kak. Oh iya, Poge ya. Oke. Berarti ketemu Kak Ali dong. Ketemu gak? Ketemu Kak. Oh, Sekelas ya oke. sama Kakak ya? Ya, sekelas. Oh. Eh, yang belum lulus. Oh, Oh, ya Kak. sudah lah ya. Oke. Jadi gitu aja. Mungkin aku izin live duluan ya. Sampai berjumpa Iya. semuanya. Makasih banyak, Ya, Kak. makasih banyak, Kak. Ya. Makasih ya Kak. Oke. Semangat terus. Yay. Udah, yay. Berarti gue mau ngeganti ini kan, apa, PPT di link aja kan? Iya, di link aja. Udah keubah semua kan ya? Oke deh. Udah, punya aku udah dibenerin. Oke. Berarti tadi tambahan nomor 8. Sebenarnya gue ngerti nggak ngerti sih, tapi gue udah Gue nggak nggak enak. merhatiin lagi. Kan gue udah Aduh, sebel record, banget. gue udah Apa yang makasih ya? cuma kayak Pusing paham, banget, Kak. tapi Tapi kayak itu gak harus dijelasin kan, Lat, soalnya. enggak. Yang penting ada yang jawab. Semoga yang jawab mengerti. Tapi kata gue itu jadi soal yang tidak dijawab kali ya. Ya, Iya. iya. Paling jauh nomor 1. Ya udah gitu aja guys. Makasih banyak. Makasih ya. Tapi kalau PPT gue belum revisi malam ini, gue besok ya. Oke. Iya, gue juga ya. Gue udah ngantuk banget. Gue stop dulu.